Selamat siang, perkenalkan nama saya Nadila Insani Purba, NPM 210 10 215. Dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis PKN. Soal pertama, 1. Sebutkan dan jelaskan isi Permendikmas nomor 22 tahun 2006 tujuan dari mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan diatur dalam Permendikmas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 1. Berpikir secara kritis. 2. Rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. 3. Berkembang secara pasif dan demokratif untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain. Yang keempat, berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung ataupun tidak langsung. Soal yang kedua yaitu PKN sebagai mata pelajaran yang mengasung misi pendidikan nilai dan moral. Jelaskan dengan kata-kata sendiri apa makna dari kalimat di atas dihubungkan dengan mata kuliah konsep dasar pembelajaran PKN SD. Nilai dan moral memiliki hubungan yang erat dengan PKN. Ini dikarenakan muatan isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memfokuskan pada pembentukan kewarganegaraan yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas dan berkarakter seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Soal yang ketiga yaitu jelaskan 5 perbedaan pendekatan pembelajaran terpadu dibandingkan dengan pembelajaran yang bersifat konvensional. Perbedaannya yaitu 1. Pembelajaran konvensional siswa adalah penerima informasi secara pasif, sedangkan pembelajaran terpadu siswa secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran terpadu berbasis pada siswa atau student centered, sedangkan pembelajaran konvensional berbasis pada guru atau teacher centered. Yang ketiga, dalam pembelajaran terpadu siswa belajar dari teman melalui kerja kelompok, diskusi, saling mengoreksi, sedangkan dalam pembelajaran konvensional siswa belajar secara individual. Yang keempat, pembelajaran terpadu mengaitkan materi yang disampaikan dengan kehidupan nyata atau disimulasikan dengan kehidupan nyata, sedangkan pembelajaran konvensional sangat abstrak dan teoritis. Yang kelima, pembelajaran terpadu memotivasi siswa untuk memahami makna materi pembelajaran yang dipelajarinya dengan mengaitkan materi. Sedangkan pembelajaran konvensional membahas suatu pokok materi yang telah biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Soal keempat yaitu jelaskan 10 latar belakang kemajemukan bangsa Indonesia. Yang pertama, penemuan baru. Yang kedua, bertambah atau berkurangnya penduduk. Yang ketiga, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang keempat, pertentangan masyarakat. Yang kelima, keterbukaan terhadap budaya luar. Yang keenam, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang dimana di antara kedua macam bentuk dari benua dan juga samudra. Yang ketujuh, Indonesia berada pada jalur perdagangan internasional yang dilewati oleh seluruh dunia. Yang kedelapan, setiap pulau memiliki keanekaragaman suku, budaya, bahasa, agama, ras, dan adat yang berbeda. Yang kesembilan, globalisasi. Dan yang kesepuluh, bencana alam seperti gempa bumi. Soal kelima yaitu paradigma pendidikan demokrasi yang perlu dikembangkan dalam lingkungan sekolah adalah pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional atau berisi jamak. Jelaskan pernyataan di atas dengan kata-kata sendiri. Maksud dari pernyataan tersebut adalah karena PKN merupakan pendidikan nilai demokrasi, pendidikan moral, sosial, dan masalah pendidikan politik. Sifat multidimensionalnya, yang pertama, pandangan yang pluralistik uniter atau bermacam-macam tetapi menyatu. Yang kedua, sikapnya dalam menempatkan individu, negara, dan masyarakat global secara harmonis. Yang ketiga, tujuannya yang diarahkan pada semua dimensi kecerdasan. Yang keempat, konteks atau setting yang menghasilkan pengalaman belajar yang terbuka, fleksibel, dan bervariasi.
Pada soal yang keenam, yaitu jelaskan 5 tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Adapun tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD yaitu 1. Untuk menumbuhkan wawasan bernegara kepada setiap generasi muda bangsa. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas warga negara yang lebih baik. Yang ketiga, memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, meningkatkan nilai-nilai cinta tanah air dan rela berkorban demi nusa dan bangsa. Yang kelima, keikutsertaan yang efektif dan bertanggung jawab dalam sebuah kehidupan politik. Soal yang ketujuh, jelaskan 3 dimensi pendidikan kewarganegaraan Wina Putra. Yang pertama, PKN sebagai program kulikuler merupakan bagian dari program pendidikan dan dirancang dan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, PKN sebagai program akademik. Maksudnya adalah PKN merupakan bagian dari bidang kajian yang bersifat ilmiah. Yang ketiga, PKN sebagai program sosial kultural. Maksudnya, PKN adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan sosial kultural kewarganegaraan. Soal yang ke-8, bagaimana mengorganisasikan pendidikan kewarganegaraan di SD? 1. Pada jenjang PKN kelas rendah, pengorganisasian PKN menerapkan pendekatan terpadu atau integrate dengan memanfaatkan pola pengorganisasian yang meluas. Yang kedua, pada jenjang PKN kelas tinggi, pengorganisasiannya berbeda dengan kelas rendah, yaitu pada pembelajarannya sudah mulai dikenalkan mata pelajaran yang terpisah, yaitu bentuk belajar sambil bermain, belajar sambil berbuat, dan belajar melalui lingkungannya. Soal yang ke-9, sebutkan 10 sikap dan perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam upaya membina ketertiban sebagai perwujudan atau manifestasi warga negara yang cerdas. Yang pertama, tidak melanggar lalu lintas. Yang kedua, mengadakan siskamling. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai. Yang keempat, tidak saling mencela. Yang kelima, adakan peraturan. Yang keenam, mematuhi norma dan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, tidak membeda-bedakan. Yang kedelapan, saling tolong-menolong. Yang kesembilan, menghormati keberagaman yang ada. Dan yang ke-10, bermusyawarah. Soal yang terakhir atau soal yang ke-10 adalah jelaskan dan berikan contoh masing-masing 5, yaitu A. Konsep, B. Nilai, C. Moral, D. Norma. Jawabannya A. Konsep. Merupakan pernyataan yang masih bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan manusia. Contohnya, konsep rakyat, konsep demokrasi, konsep pemerintahan, konsep negara, dan konsep bangsa. Yang B. Nilai. Nilai adalah harga, makna, isi, dan pesan, semangat, atau jiwa yang tersirat dan tersurat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Contohnya, nilai teori, nilai ekonomi, nilai sosial, nilai politik, dan nilai religi. Yang C. Moral adalah tata tertib batin manusia dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Contohnya, 1. Religius, yang kedua jujur, yang ketiga disiplin, yang keempat toleransi, dan yang kelima mandiri. Yang D. Norma adalah patokan perilaku dalam satu kelompok tertentu. Contohnya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Demikianlah jawaban kuis PKN milik saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih.